Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldiansyah dengan NPM 2022-4350-2847 dari program studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan mensimulasikan aplikasi tugas akhir saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Jalan Poliklinik BPJS terhadap mutu pelayanan rumah sakit Yarsi berdasarkan metode toksis. Oke, di sini sudah ada di halaman login. Untuk ID passwordnya itu admin, untuk passwordnya di admin 123. Nah, untuk ini adalah tampilan dashboardnya dari aplikasinya. Di sini tertera ada keterangan bahwa rumah sakit Yarsi, di bawah itu ada keterangan judul saya dimasukkan sistem pendukung keputusan tingkat kepuasan pasien rawat jalan Poliklinik BPJS terhadap mutu pelayanan rumah sakit Yarsi berdasarkan metode toksis. Dan di bawah keterangannya dashboard monitoring kepuasan pasien. Di sini ada tertera total kuesioner selama 5 bulan. Jadi untuk penelitian ini selama 5 bulan dari mulai bulan Januari sampai bulan Mei. Dan sekitar dari bulan Januari sampai Mei itu ada sekitar 3.619 responden atau 3.619 yang mengisi kuesioner. Dan rata-rata kepuasan pasien itu ada di 0,8387, yaitu bisa dibilang sangat bagus karena untuk penilaian metode toksis ini tuh di angka 1 itu yang sangat bagus. Dan sesuai dengan keterangannya di metode toksis. Dan di sini terlihat divisi dengan nilai tertinggi itu dokter, karena di sini dia dapat nilai itu 3,59. Dan kenapa 3,59? Karena penilaiannya itu dari satu penilaian itu ada penilaian itu 4, dan ini sudah dihitung rata-rata. Di sini tertera bulan teraktifnya itu di bulan April, karena di bulan April itu ada sekitar 998 responden yang mengisi kuesioner. Nah, di sini kelihatan ada grafik kepuasan per bulannya. Dilihat dari mulai bulan Januari ada 0,87, Februari di 0,849, di bulan Maret 0,828, di bulan April 0,831, dan di bulan Mei di 0,847. Jadi selama 5 bulan itu kira-kira ada sekitar peningkatan, lalu ada penurunan juga, dan sampai bulan Mei kemarin itu ada peningkatan. Dan di sini distribusi tingkat kepuasannya itu pasien yang mengisi kuesioner atau responden yang memberikan nilai itu yang memberikan nilai sangat puas itu ada di 2128, di puas itu ada di 1182, di penilaian cukup ada di 265, dan di penilaian kurang puas ada di 44. Nah, di sini kelihatan untuk ranking divisi pelayanannya, karena sesuai dengan variabel yang saya pakai itu ada 6 kriteria, yaitu dokter, registrasi, cleaning service, security, kasir, dan perawat. Dan di sini kelihatan ya, di rata-rata yang memberikan penilaian terbaik itu ada di penilaian dokter di 3,59 sesuai dengan divisi dengan nilai tertinggi dokter. Nah, ini di bawah ada keterangan informasi metodenya menggunakan metode toksis, total kriteria dan 6, lalu jenis kriterianya itu benefit. Nah, di sini kelihatan tingkat kepuasan rumah sakit sangat puas di 83,87%. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu data kuesioner. Sesuai yang saya bilang tadi, untuk penelitian ini kan selama 5 bulan dari bulan Januari sampai bulan Mei. Nah, di sini terlihat untuk datanya di bulan Januari itu ada sekitar 580 pasien atau responden yang mengisi data. Di sini kita bisa lihat penilaian itu mulai dari 3,75, 4,0, 4,0, ada yang isi 0,0, ada 4,0 lagi, 3,75. Dan ini juga sudah dinilai dari rata-rata dari data yang saya dapat. Jadi kita bisa lihat keseluruhan seluruh data di 581 pasien itu dengan cara kita cari aja gini, atau bisa kita cari dengan ketik, misalkan kita mau cari di
Nah, di sini kelihatan ada atas nama Alwi dan 4 orang nih selama bulan Januari. Dan selanjutnya sama sih, bulan Februari juga menampilkan di sini ada 580 pasien yang mengisi kuesioner atau responden. Dan sini kita bisa lihat juga penilaian-penilaian orangnya di setiap satu divisi. Lalu di sini Maret, di bulan Maret kita ada penilaian data itu di 774 pasien yang mengisi responden. Lalu di bulan April ini yang tadi saya bilang yang terbanyak, yaitu ada sekitar 998 pasien yang mengisi kuesioner. Jadi itu. Dan terakhir di bulan Mei ada di sekitar 686 responden. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu perhitungan toksis. Di sini dikasih juga keterangan nih sama kayak tadi di dashboard tuh, ada metodenya, nilai toksis, jumlah kriteria ada 6, jenis kriteria atau benefit. Lalu di sini dikasih keterangan bobot kriterianya, mulai dari registrasi ada 5 bobot, kasir ada di 4 bobot, dokter 5 bobot, perawat 5 bobot, dan security 3 bobot, dan cleaning service 3 bobot. Dan di sini ada rumus toksisnya, dimulai dari normalisasi itu RIJ sama dengan XIJ per akar 2, lalu normalisasi terbobot YIJ sama dengan WJ X RIJ. Lalu ada nilai preferensi VI sama dengan D min per buka kurung D plus D min tutup kurung. Dan di sini kelihatan perhitungan nilai toksisnya. Proses perhitungan tingkat kepuasan pasien lewat jalan BPJS Rumah Sakit Yarsi menggunakan nilai toksis. Pertama, di sini ada sekitar 7 perhitungannya, jadi mulai dari matriks keputusan. Dan untuk datanya itu saya ambil dari bulan Januari untuk contohnya. Data alternatif yang digunakan dalam perhitungan toksis. Nah, ini ada sekitar 10 data, ini saya ambil dari bulan Januari. Kalau untuk di matriks keputusan itu dia sebenarnya hanya mengulangi dari data kuesioner, itu hanya dicantumkan ini hanya 10, karena saya hanya mencantumkan 10 di perhitungan toksis. Ini ada penjelasannya, menampilkan 10 data pertama sebagai sampel perhitungan toksis. Lalu masuk ke perhitungan kedua di matriks normalisasi atau R. Nah, ini hasil normalisasi setiap alternatif dari penilaian yang tadi ada di matriks keputusan itu. Nah, di sini menggunakan cara yang tadi ini, RIJ ke XIJ, dan nilai yang didapatkan itu seperti ini, di 0,3297, di kasir di 0,3355, di dokter 0,3234, di perawat 0,0, karena ada responden ini mengisi, dia tuh tidak mengisi atau gitu. Lalu dilanjut, di sini perhitungan selanjutnya di matriks normalisasi terbobot, yaitu menghitung lagi dari nilai dari matriks normalisasi ini nih, yang tertera di sini, lalu dihitung kembali dengan menggunakan cara yang matriks normalisasi terbobot. Di sini ada keterangannya, hasil normalisasi yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria yang sesuai. Saya menggunakan 10 data sampel dari bulan Januari. Sini ada keterangannya, matriks Y diperoleh dari perkalian matriks normalisasi R dengan bobot masing-masing kriteria. Lalu selanjutnya di perhitungan solusi ideal positif A+. Ini dia itu mengambil nilai maksimum dari setiap kriteria pada matriks normalisasi terbobot. Jadi dia itu mengambil dari 10 data sampel tadi, di mana di sini tertera solusi ideal nilai positifnya. Lalu selanjutnya di solusi ideal negatif minnya sama dapat dari 10 data sampel tadi. Ini nilai minimum dari setiap kriteria pada matriks normalisasi terbobot. Lalu selanjutnya di perhitungan jarak solusi ideal D plus dan D min. Nah, perhitungan jarak setiap alternatif terhadap solusi ideal positif D plus dan solusi ideal negatif D min. Di sini sudah terhitung. Jadi D plus itu menunjukkan jarak terhadap solusi ideal positif, sedangkan D min itu menunjukkan jarak terhadap solusi ideal negatif. Nah, ini dapat nilai ini dari solusi ideal tadi yang dari A plus sama A min dijabarkan menggunakan 10 sampel tadi yang awalnya dari bulan Januari.
Dan terakhir di perhitungan di nilai preferensi dan ranking final itu di sini terlihat alternatif terbaik. Nah, ini adalah contoh seorang responden yang memberikan nilai preferensi terbaik, di mana nilai 1,0 itu kategori itu sangat puas. Ada sekitar 5 pasien ini di bulan Januari, karena saya ambil data sampel dari bulan Januari. Ada Dinda Yulestari, dia memberikan nilai preferensi 1,0, atau dia memberikan nilai itu 4 keseluruhan di semua kriteria itu, dari 6 kriteria divisi itu. Jadi dia mendapatkan nilai 1,0, jadi kategorinya sangat puas. Dan ada di Yoga Prasetyo, Rizky Maulana itu memberikan 0,8878, itu sangat puas juga masuknya, karena dia memberikan dari 6 kriteria itu ada yang nilainya 4, ada yang 3,75, dan seterusnya. Seperti Muhammad Farhan Akbar, itu dia memberikan nilai itu di 3, keseluruhan 3 di 6 divisi lain itu, jadi mendapatkan puas. Di sini Ahmad Fauzan Pratama di 0,523 cukup, dia memberikan ada nilai 4, tapi ada yang beberapa 3. Lalu yang terakhir di Intan Permatasari, dia memberikan nilai 0,1748, di kurang puas karena ada yang dia mengisi 0, dan juga ada beberapa mengisinya tuh di penilaiannya 2 atau 3. Oke, dilanjut di sini kita masuk ke bagian hasil topsis. Nah, di hasil topsis ini sebenarnya simpelnya tuh dia nunjukin ranking tingkat kepuasan pasiennya. Di sini kan bisa kita pilih nih, ini masih tertera dengan semua bulan ya. Jadi total data itu 3.619. Nah, jadi untuk metode topsis ini, dia itu untuk penilaian D+ dan D- itu mengikuti dari total data. Misalkan ini kan di semua bulan nih, di bulan Januari sampai bulan Mei, dia itu tertera 3.619. Nah, di sini D+-nya itu 0,0 karena dia itu positif, tidak ada yang buruk. Dan di sini DMI-nya dari 0,196, di kategori yang sangat puas itu di 0,1996. Terus ini ada sekitar 3.619 karena semua bulan. Oke, kita kembali ke atas saja, karena ini sudah diatur dari yang terbaik di semua bulan dari Januari sampai Mei sampai yang terjelek. Dan di sini kita bisa lihat kalau kita ubah dengan bulan Januari, dan di sini tertera menjadi total data itu 581. Nah, di sini berubah nih nilainya nih, di deminnya di 0,4881, seperti yang saya bilang tadi. Jadi buat metode topsis ini, terutama di bagian D+ ini, di solusi ideal negatif itu, dia akan menyesuaikan dengan total data responden atau pasien. Jadi kalau tadi kan ada di semua bulan itu di 0,1996, itu karena ada di 3.619. Ketika diubah di tiap bulan, itu bulan Januari, di sini jadi 0,4881, lalu di Februari di sini total datanya sama sih sebenarnya, hanya beda satu responden aja di 580, dan penilaian D+ solusi ideal negatif itu masih di 0,4881, dan diurutkan dari yang sangat puas yang memberikan mendapatkan nilai preferensi itu 1,0. Jadi kalau kita lihat sampai bawah itu sudah dijabarkan dari yang sangat puas, puas, cukup, dan kurang puas. Nah, ini kelihatan ya penilaian-penilaiannya. Nah, ini yang contoh nilai puas itu dia muncul nih di D+-nya tuh ada nilainya yang bukan 0,0 karena dia tidak memberikan nilai yang perfect di nilai 4. Itu nilai puas. Lalu bisa kita cari terus. Nah, nilai yang cukup. Lalu di nilai yang kurang puas. Oke. Kita cek lagi, ini yang untuk di bulan Maret, itu agak banyak sih. Nah, dari total data itu di 774, dan otomatis di nilai D-min-nya itu di solusi ideal negatif itu akan berubah juga di 0,439, yang memberikan
kategori sangat puas di nilai preferensi 1,0. Lalu di bulan April ini yang paling banyak di total data 998 pasien, dan di sini penilaian DMIN solusi ideal negatif itu di 0,3783 di nilai preferensi 1 yang memberikan kategori sangat puas. Lalu yang terakhir di bulan Mei itu ada di total datanya di 686 responden, dan di DMIN-nya itu di solusi ideal negatifnya di 0,4508 di kategori yang sangat puas. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, untuk total data untuk penilaian hidrotoksis terutama di solusi ideal negatif DMIN ini, dia itu mengikuti dari total data. Jadi kalau misalkan saya jabarkan semua bulan, dia itu otomatis kan 0,1966, lalu di Januari dia akan berubah lagi karena total datanya beda, di 0,81, di Februari juga hanya beda satu responden sama sih 0,481, di bulan Maret ada di 774 di 0,4039, lalu di bulan April ada 968 responden di 0,3783, lalu di bulan Mei di total data 686 ada di 0,4504. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya di bagian laporan. Nah, di sini itu untuk di bagian laporan sistem per bulan, di sini sudah tertera ya selama 5 bulan untuk datanya. Di sini kalau misalkan user ingin membuat uh, datanya itu langsung jadi PDF, bisa langsung aja diklik di bulan Januari ini ekspor PDF, dia otomatis akan dibuatkan download di sini. Nah, di sini akan muncul laporan toksis Januari. Nah, ini misalkan ya. Nah, di sini terlihat. Jadi di sini ada logonya Rumah Sakit Yarsi, ada alamat di sini. Dan ini sudah dijabarkan dari nilai yang terbaik di nilai 1,0 di bulan Januari. Jadi nilai preferensi 1,0 itu nilai kategori yang sangat puas. Gitu. Oke, lalu dilanjut. Jika ingin print langsung untuk file berkasnya, minta langsung di print, bisa diklik juga aja di button yang udah disiapkan ini, klik aja print. Oke, sebentar login. Login preview. Ini bisa sebenarnya kalau udah ada mesin printernya, ini bisa langsung dicetak laporan hasil topsisnya itu di bulan Januari. Dan sini juga terutama tanggal cetaknya di tanggal 5 Agustus 2020. Jadi dia muncul seperti ini. Kita akan lihat di halaman bawahnya itu nanti ada buat, nah, sini ada keterangannya, dokumen ini dibuat secara otomatis oleh sistem mendukung keputusan kepuasan pasien rumah sakit Yarsi. Jadi tinggal diklik aja tadi tuh button yang print, nanti tinggal di print aja. Di sini nanti tinggal diisi manual aja ya untuk tata adminnya. Jadi kalau misalkan tadi kan karena saya escape, kalau mau tinggal di print, diklik aja print laporan, nanti tinggal di print aja kalau sudah ada. Ini karena belum ada printernya aja, saya nggak ada printer, jadi ini saya nggak bisa cetak hasilnya. Oke, di back lagi aja. Di sini sama seperti yang bulan Januari sama Februari, kita lihat juga di sini kita upload aja ekspor PDF kalau kita mau dijadikan filenya itu PDF, dia otomatis terdownload. Nah, sama seperti ini yang menyatakan di bulan Februari. Oke, sama di hasil printnya juga akan muncul untuk bulan Februari. Kita loading lembar di sini.
Oke, di sini muncul ya untuk bulan Februari sama seperti tadi bulan Januari. Nah, kalau kita bisa lihat data pasien respondennya di bulan Maret, sama jika ingin diekspor langsung jadi PDF, jadi file PDF, bisa langsung diklik aja. Ini saya langsung lihatkan aja yang di bagian printnya ya. Nah, biar langsung kelihatan aja datanya itu tinggal dicetak. Jadi muncul hasil printnya buat di bulan Maret. Kita coba di bulan April, di bulan paling terbanyak yang mengisi responden. Di responden terbanyak sebanyak 58. Yang terakhir di bulan Mei di bulan Mei-nya di responden semua datanya. Jadi sesuai dengan penelitian yang saya lakukan di Rumah Sakit YRC ini, dia ada sekitar saya makan tertentu selama 5 bulan, dan di sini ternyata total kuesioner itu di 3.619 data responden yang mengisi kuesioner yang telah diberikan oleh customer service. Oke, ini saya kembali lagi di halaman dashboard biar dilihat. Jadi semuanya sudah tertera di dashboard. Jika ingin melihat keseluruhan, dimulai dari terbaik data-datanya. Oke, kita ke bagian terakhir itu kita oke di sini kita bilang tampil awalnya di halaman mungkin oke. Oke, jadi begitu untuk aplikasi tugas akhir saya menggunakan metode TOPSIS untuk yang saya gunakan itu menggunakan Python, dan aplikasi yang dipakai itu PyCharm. Lalu juga dibantu dengan aplikasi ExamPP, dibantu dengan localhost untuk menginput datanya, lalu kriteria-kriterianya, serta untuk aplikasinya hanya berbasis web. Jadi seperti itu untuk simulasi tugas akhir saya tentang aplikasi yang saya buat. Bila mana ada perkataan yang salah, ada yang kurang jelas atau kurang baik, kata-katanya yang kurang baik, tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.